Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Niswa, mahasiswa baru UIN Wali Songo Semarang, Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Hukum Keluarga Islam dengan NIM 21020016137. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah kodifikasi hadis. Pengertian kodifikasi. Kodifikasi atau tadwin secara bahasa adalah mengikat yang terpisah dan mengumpulkan yang tercecer kepada satu kitab. Dan tadwin secara istilah adalah aktivitas mengklasifikasikan dan penyusunan. Pada awal perkembangan Islam, pengkodifikasikan hadis tidak terlalu penting karena pada waktu itu banyak sekali orang-orang yang mengetahui hadis Nabi. Seiring dengan perjalanannya waktu, orang-orang yang hafal terhadap al-hadis semakin berkurang disebabkan mereka gugur di peperangan. Maka dengan segera umat Islam mengantisipasinya dengan melakukan kodifikasi hadis. Akan tetapi, kodifikasi hadis tidak mungkin dapat dilakukan tanpa ada usaha sebelumnya. Para pengkodifikasi telah menyusun pondasi-pondasi kodifikasi dengan menghafal sabda Rasulullah SAW dengan hafalannya mereka yang terkenal kuat. Di samping itu, terdapat sebagian sahabat yang mencatat hadis-hadis ke dalam catatan mereka. Kemudian, usaha yang dilakukan pada masa sahabat ini terus dikembangkan oleh generasi tabi'in dan generasi selanjutnya menggunakan sistem sanad. Sehingga kodifikasi yang dilakukan secara resmi pada paruh pertama dari abad kedua dan seterusnya dapat dipertanggungjawabkan dan diuji keotentikannya. Secara kodifikasi hadis, di antara fungsi hadis yang paling penting adalah menafsirkan Al-Quran dengan menetapkan hukum-hukum lain yang tidak terdapat dalam Al-Quran. Sejak zaman kenabian, hadis adalah ilmu yang mendapat perhatian besar dari kaum muslimin. Hadis mendapat tempat tersendiri di hati para sahabat, tabi'in, dan orang-orang yang datang setelah mereka. Namun, hanya beberapa orang saja di antara mereka yang telah menuliskan dan menyampaikan hadis dari apa yang mereka tulis. Abu Hurairah berkata, tidak ada seorang pun dari sahabat Rasulullah SAW yang lebih banyak hadisnya dari aku, kecuali Abdullah bin Amr, karena ia biasa menulis sementara aku tidak. Namun kebanyakan mereka hanya cukup mengandalkan kekuatan hafalan yang mereka miliki. Hal itu diantara sebabnya adalah karena di awal-awal Islam Rasulullah sempat melarang penulisan hadis karena khawatir tercampur dengan Al-Quran. Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah bersabda, janganlah menulis dariku, barang siapa menulis dariku selain Al-Quran maka hapuslah, sampaikanlah dariku dan tidak perlu segan. Hadis riwayat Muslim. 2. Latar belakang kodifikasi hadis. Pembukuan hadis dimulai pada akhir abad pertama Hijriah dan selesai pada pertengahan abad ketiga. Hal ini tidak lepas dari adanya dorongan pembukuan hadis oleh Khalifah Umar ibn Abdul Al-Aziz dari Bani Umayyah. Pada waktu itu, Umar bin Abdul Aziz, Khalifah ke-8 Bani Umayyah yang naik tahta pada tahun 99 Hijriah berkuasa. Beliau ini dikenal sebagai orang yang adil dan warok. Bahkan sebagian ulama menyebutnya sebagai Khulafaur Rasyidin yang kelima. Tergeraklah hatinya untuk membukukan hadis dengan motif 1. Beliau khawatir ilmu hadis akan hilang karena belum dibukukan dengan baik. 2. Kemauan beliau untuk menyaring hadis palsu, maudhu yang banyak beredar. 3. Al-Quran sudah dibukukan dalam mushaf, sehingga tidak ada lagi kekhawatiran tercampur dengan hadis bila hadis dibukukan. 4. Peperangan dalam penaklukan negeri-negeri yang belum Islam dan peperangan antar sesama kaum muslimin banyak terjadi. Dikhawatirkan ulama hadis berkurang karena wafat dalam peperangan-peperangan tersebut. 1. Kodifikasi pada abad kedua. Ketika pada pertengahan abad kedua sampai dengan ketiga Hijriah, ilmu hadis mulai ditulis dan dikodifikasikan dalam bentuk yang sederhana, belum terpisah dari ilmu-ilmu lain, belum berdiri sendiri, masih campur dengan ilmu-ilmu lain atau berbagai buku atau berdiri secara terpisah. Misalnya, ilmu hadis bercampur dengan ilmu usul fikih, seperti dalam kitab Ar-Risalah yang ditulis oleh Asy-Syafi'i, atau campur dengan fikih seperti kitab Al-Um dan solusi hadis-hadis yang kontra dengan diberi nama Ikhtilaf Al-Hadis karya Asy-Syafi'i. Kemudian ketika pemerintahan dipegang oleh Umar bin Abdul Al-Aziz, terbentuklah lembaga kodifikasi hadis secara resmi. Oleh karena itu, maka masa ini dikenal dengan sebutan masa pembukuan atau Ashr al-Tadwin. Sehingga pada abad kedua Hijriah ini tersusunlah kitab-kitab koleksi hadis. Di antara tokoh-tokoh tabi'in yang termasyhur dalam bidang riwayat antara lain Sa'id Az-Zuhri, Umar ibnu Abdul Aziz, dan Yazid ibnu Habib. Kodifikasi pada abad ketiga. Para ulama pada zaman ini telah mampu menentukan derajat hadis kepada sahih dan dhaif. Sistem penyusunan kitab hadis pada masa ini pun makin berkembang. Ada yang menyusun kitab hadis dengan sistem musannaf dan ada pula yang menyusun dengan sistem musnad.
Pada masa ini pula muncul kitab-kitab ilmu hadis, di antaranya tentang ilmu mukhtalif al-hadis, misalnya kitab Ta'wil Mukhtalif al-Hadis karya Ibnu Qutaibah dan kitab Ikhtilafu al-Hadis karya Ali bin al-Madini. Karya-karya kodifikasi pada abad ini: 1. Kitab Sahih dan Sunan, di antaranya Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, As-Sijistani, Jami' Sunan At-Tirmizi, Sunan An-Nasai, Sunan Ibnu Majah. 2. Kitab-kitab musnad, yaitu diantaranya Musnad Abu Dawud Sulaiman bin Dawud At-Toyalisi, Abu Bakar bin Abi Syaibah, Ishaq bin Ibrahim Al-Handali, dikenal dengan Ibnu Rahawai, Al-Imam Ahmad bin Muhammad bin Hambal, Ahmad bin Ibrahim Ad-Dawraqi, Al-Muntakhab bin Musnad Abdu bin Hamid Kusyai, Yaqub bin Syaibah, Abu Yusuf As-Sudusi Al-Basri, dan lain-lain. Kodifikasi pada abad ke-4 sampai ke-6. Masa ini adalah masa pemeliharaan, penertiban, penambahan, dan penghimpunan, atau yang dikenal dengan Asr al-Ta'zib wa al-Tartib wa al-Istidrak wa al-Jammu, dan berlangsung sekitar 2,5 abad, yaitu antara abad ke-4 sampai pertengahan abad ke-7 Masehi. Saat jatuhnya dinasti Abbasiyah ke tangan Khulafaul Han tahun 656 Hijriah atau 1258 Masehi. Gerakan ulama hadis pada masa ini sebenarnya tidak jauh beda dengan gerakan ulama pada masa sebelumnya. 1. Kitab-kitab yang tersusun antara lain: A. Kitab Syarah, ialah kitab hadis yang memperjelas dan mengomentari hadis-hadis tertentu yang sudah tersusun dalam beberapa kitab hadis sebelumnya. B. Kitab Mustakhrij, ialah kitab hadis yang metode pengumpulan hadisnya dengan cara mengambil hadis dari ulama tertentu lalu meriwayatkannya dengan sanad sendiri yang berbeda dari sanad ulama hadis tersebut. C. Kitab At-Taraf, ialah kitab hadis yang hanya memuat bagian matan hadis tetapi sanadnya ditulis lengkap. D. Kitab Mustadrak, ialah kitab yang memuat hadis-hadis yang memenuhi syarat-syarat Bukhari dan Muslim atau syarat salah satu dari keduanya. E. Kitab Jami', ialah kitab yang memuat hadis-hadis yang telah termuat dalam kitab-kitab yang telah ada. Di antara ulama hadis yang terkenal dalam masa ini adalah Sulaiman bin Ahmad Al-Tabari, Abdul Al-Hasan Ali bin Umar bin Ahmad Ad-Daruquni, Abu Awana Yaqub Al-Safriyani, Ibnu Huzainah Muhammad bin Ishaq, Abu Bakar Ahmad bin Husain Ali Majuddin Al-Harani, Al-Syaukani, Al-Munziri, Al-Siddiqi, Muhyiddin Abi Zakaria Al-Nawawi. Kodifikasi pada abad ke-7 sampai sekarang. Masa ini adalah masa persyarahan, penghimpunan, dan pentakhrijan, atau yang lebih dikenal dengan Akad Al-Syar wa Al-Jam'u wa Al-Takhrij wa Al-Bahs. Ulama pada masa ini mulai mensistemisasi hadis-hadis menurut kehendak penyusun, memperbarui kitab-kitab mustakhraj dengan cara membagi hadis menurut kualitasnya. Di antara ulama hadis yang terkenal dalam masa ini ialah Az-Zahabi, Ibnu Zaid An-Nas, Ibnu Daqiq Al-Id, Mukhtalai, Al-Asqalani, Ad-Dimyati, Al-Aini, Asy-Syauti, Az-Zarkashi, Al-Mizi, Al-Alai, Ibnu Katsir, Al-Zailai, Ibnu Rajab, Ibnu Mulakin, Al-Bulkini, Al-Iraqi, Al-Haisami, dan Abu Zur'ah. Ya, terima kasih. Itu adalah sedikit penjelasan tentang sejarah kodifikasi hadis dari saya. Sekian, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.